Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmi Widi Mulia, NIM saya 119112239991. Saya dari Pendidikan Geografi 4A, mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Geografi. Video PPT ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester Metode Penelitian Pendidikan Geografi. Video ini akan menjelaskan tentang mini proposal dengan judul Pengaruh Keaktifan Siswa dalam Kelas Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Geografi Kelas 11 IPS di SMAN 2 Gunung Sahilan. Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab 1 berisikan latar belakang. Latar belakang memuat permasalahan dan alasan kenapa saya ingin meneliti judul ini. Karena keunikan dalam mata pelajaran geografi yang sesuai dengan pengertian umumnya bahwa pelajaran geografi adalah ilmu yang membahas tentang bumi, tetapi sebenarnya dalam geografi ini sangat kompleks, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Maka, dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini terhadap keaktifan siswa dalam belajar pelajaran geografi. Apakah dengan aktifnya siswa SMAN 2 Gunung Sahilan akan membuat hasil belajar yang bagus ataupun menjadi buruk? Lalu, di bab 1 terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh dari keaktifan siswa dalam belajar dalam kelas di SMA N2 Gunung Sahilan. Yang kedua, apakah ada pengaruh baik dalam keaktifan siswa di kelas terhadap hasil belajar geografi di SMA 2 Gunung Sahilan? Yang ketiga, bagaimana keaktifan siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi di SMA N2 Gunung Sahilan? Kemudian di bab 1 juga terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari keaktifan siswa dalam belajar dalam kelas di SMAN 2 Gunung Sahilan. Yang kedua, untuk mengetahui ada pengaruh baik dalam keaktifan siswa di kelas terhadap hasil belajar geografi di SMAN 2 Gunung Sahilan. Yang ketiga, untuk mengetahui keaktifan siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi di SMAN 2 Gunung Sahilan. Lalu, manfaat yang ada di bab 1 yang pertama ada manfaat teoritis. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar geografi. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar geografi. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya yang sejenis. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan gambaran kepada guru mengenai aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar geografi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada siswa mengenai aktivitas belajar yang dilakukan saat pembelajaran geografi. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat dijadikan perhatian khusus bagi sekolah yang bersangkutan dalam kaitannya dengan aktivitas belajar siswa. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. A. Landasan teori. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru, sedangkan siswa belajar. 1. Belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu dengan adanya interaksi antara individu dan individu dengan lingkungannya. Menurut Usman. Jadi, belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Yang kedua, hasil belajar. Menurut Hamalik, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar. Menurut Sukarmat, sistem belajar siswa aktif akan lebih efektif jika diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Artinya, sistem belajar mengajar menekankan pada keaktifan siswa secara fisik, intelektual, dan emosional guna mendapatkan hasil belajar
yang merupakan perpaduan antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu di slide selanjutnya yaitu masih di bab 2, landasan teori, yaitu penelitian relevan. Penelitian-penelitian yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah 1. Penelitian skripsi Darsono 2010 yang berjudul Upaya Peningkatan Kualitas dan Proses Hasil Belajar Geografi dengan Metode Think Pair Share pada siswa kelas 11 IPS 2 SMA Muhammadiyah 3 Marasan Sragen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas hasil pembelajaran geografi pada siswa kelas 11 IPS 2 SMA Muhammadiyah 3 Marasan Sragen. Peningkatan kualitas hasil pembelajaran geografi ini dilihat dari peningkatan jumlah siswa yang telah mencapai batas ketuntasan, yaitu 6,5. Pada siklus 1, siswa yang telah mencapai batas ketuntasan sebesar 77% atau 27 siswa. Sedangkan siklus 2, siswa yang mencapai batas ketuntasan sebesar 92% atau 33 siswa. Memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi pada mini proposal ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPS di SMAN 2 Gunung Sahilan. Sedangkan sampel adalah kelas 11 IPS 1 sebagai sampel. Kemudian, jenis penelitian. Pada bab 3 ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, presentation. Menurut Sugiono menjelaskan, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Lalu, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, observasi, dan angket. Kemudian di bab 3 ada variabel. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu keaktifan siswa dalam kelas mata pelajaran geografi kelas 11 IPS di SMAN 2 Gunung Sahilan. Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua, yaitu keaktifan siswa di kelas X1, mata pelajaran geografi X2. Yang kedua, variabel terikat atau Y. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar mata pelajaran geografi kelas 11 IPS di SMAN 2 Gunung Sahilan. Lalu di bab 3 ada metode analisis. Yang pertama, tahap analisis, validasi, dan reabilitas angket. Sebelum penelitian angket telah diuji coba kepada beberapa siswa dan kemudian dianalisis validitas dan reabilitas. Jawaban angket dari masing-masing siswa sebagai uji coba ditabulasikan terlebih dahulu. Yang kedua, uji hipotesis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive presentation, dengan menggunakan analisis frekuensi untuk menggambarkan keaktifan siswa di kelas, serta regresi ganda untuk menguji hipotesis atau mengetahui pengaruh dari keaktifan siswa dalam kelas terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi kelas 11 IPS di SMAN 2 Gunung Sahilan. Baiklah, mungkin hanya itu saja video PPT mini proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.